Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para kancah, para tretan rahimakumullah. Sampona kula pun panjenengan bulan Ramadan melakukan serangkaian ibadah bulan puasa, yakni al-fasa, tadarus, at-tarawih, az-zakat fitrah, kemudian ditutup dengan telasan atau hari raya yang isi daripada hari raya itu adalah takbir dan bersalam-salaman. Besar harapan kita, semoga kita termasuk orang yang a'idin wal faizin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang mulai mana penyamanan moyan atau pikobian atau bahasa di Mas Mukmin kopi dakwah. Kita mulai lagi, mudah-mudahan ono manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib ala kulli mufaraqin ala kulli mukallafin ing atase saben wong mukallaf mufaraqatu mautil maksiyati apa misai panggonan maksiat. Jadi kita selaku orang mukallaf, katanya kemarin yang dikatakan orang mukallaf adalah orang yang telah baligh dan orang yang berakal. Nah, maka termasuk yang diwajibkan kepada kita adalah menjauhi tempat-tempat maksiat. Termasuk tempat-tempat maksiat itu adalah seperti mungkin di hari libur, seperti telasan, libur. Pokoknya setiap libur-libur itu biasanya di titik-titik atau tempat-tempat tertentu itu ramai, seperti di pantai, kolam renang dan lain sebagainya. Maka dikala itu di sana di pantai itu ono ikhtilat antara laki dan perempuan atau banyak kemungkaran seperti mungkin kita duduk-duduk di pantai di mana saja, tidak harus di pantai sini, pantai Kuta, Bali dan lain sebagainya. Dikala memang ada seperti itu, maka wajib kita tidak duduk-duduk di sana. Dikala duduk-duduk di tempat kemaksiatan itu, maka sama hukumnya dengan orang yang melakukan maksiat itu. Atau misal kita itu duduk-duduk di tempat yang seperti doli, tempat-tempat zina yang lain, mungkin di titik-titik tertentu di Jember, di mana saja, duduk-duduk saja sambil melihat itu dengan tidak ada keterpaksaan, lah maka hukum haram. Lah kalau terpaksa, ya apa terpaksa? Mungkin seperti ini. Misal kamu harus duduk di sini, di doli misalnya. Kalau tidak saya tembak. Lah itu terpaksa, sedangkan kita tidak punya kekuatan untuk melawannya. Lah maka kemudian itu menjadi boleh. Lah kalau tidak ada keterpaksaan seperti itu, mungkin hanya cuci mata atau sakit jantung mungkin. Apa punya orang sakit jantung betul kudu ningali aurat orang binek misalnya. Yang binek lain bukan istrinya sendiri ya haram. Itu jenenge mahalul atau maudhi'ul maksiyah. Maudhi'ul maksiyah atau panggonane mahallun fihi munkar minal munkarat. Jadi kita hukumi wajib menjauhi atau tidak duduk-duduk di tempat maksiat. Sedangkan dawuh yang digunakan oleh Kanjeng Nabi, dawuh untuk mendalili hukum ini adalah dawuhnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh gini, idza amiltal khati'ah fil ardi kana man syahidaha kana man syahidah.
Sapane wong sing melakukan maksiat kemudian dilihat atau kumpul-kumpul dengan orang yang melakukan maksiat seperti ikhtilat katanya tadi di pantai, maka orang yang duduk-duduk untuk melihat atau sekedar duduk-duduk di tempat itu hukumnya bodoh. Ya tidak bodohnya, tidak samanya wong cuma melihat lah. Gara-gara melihat itu kan gara-gara melihat kemudian kan ada unsur unsur enak dan lain sebagainya kan gitu. Kok bahasanin anak muda itu cuci mata. Matanya bisa cuci, kemudian sing asale jerupen mungkin bisa nyaman. Jadi artinya wong sing melakukan maksiat dan yang melihat itu juga sama. Tidak ada bedanya. Hanya bedanya ya lebihnya saja. Ya kalau orang yang melakukan maksiat ya karena melakukan, sedangkan kita itu hanya melihatnya saja. Tapi apabila sepi kan tidak enak. Makanya kemudian boleh kita ke pantai, tapi jam 12 malam sekiranya orang sudah pulang semua ke rumahnya masing-masing. Kalau sepanjang masih banyak, walaupun jam 12 mungkin tahun baru sih banyak, semua ngumpul ada di pantai ya tetap haram. Jadi menjauhi tempat maksiat itu hukumnya haram. Tempat maksiat itu banyak, seperti majalis susur, tempat-tempat mungkin di warung kopi sana, antara warung kopi sana dengan warung kopi sini itu beda. Kalau di sana itu ngobrolnya seputar ilmu misalnya. Kalau di sana seputar pemberontakan misalnya. Nah maka kita itu duduk-duduk di warung kopi yang membahas tentang pemberontakan itu hukumnya haram. Jadi kita menjauhi maudhi'ul maksiyah iku hukumnya wajib. Terus majalis zur wal batil warishwah namanya. Kita duduk-duduk di tempat orang yang biasa sogok menyogok hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi sogok menyogok iku hukumnya haram. Utamanya sogok menyogok perihal pilihan. Dikala kita itu memperhatikan dengan cermat apa yang didahulukan Kanjeng Nabi tentang sogok itu, kita itu merengges. Daun Kanjeng Nabi, salah satu la yukallimullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim bahkan walahum adzabun alim. Ada 3 kelompok orang yang nanti di akhirat tidak tak toleh ben Allah Ta'ala. Tak toleh. Bahkan tidak dimaafkan dosanya. Dan kemudian orang itu disiksa dengan siksaan yang pedih. Nomor sitong orang selandi kecokopan, landi kesohian misalnya di kecokopan, lah di sepeda lebih dari 1 misalnya, ataupun di mobil ataupun di kapal. Kengkun tak ejab ke tetangga. Nah itu yang pertama. Jadi orang yang telah berkecupuk, orang yang telah berkecukupan, tapi tak ada pikiran senolong tetangga, agak tetangga misalnya sakit, misalnya tak ngakan, dan lain sebagainya. Ada pikiran kang bisa ngoncarna beres, ngoncarna bese. Apa tak nangrena misalnya ke sekolah anak kanan. Tidak ada pikiran untuk masuk sekolah. Lah, yang seperti itu la yukallimullah masuk kategori la yukallimullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Nomor 2 adalah orang meleh karena ebri artah tor kana dunya. Ban meleh siapa ban? Meleh riang kok. Ara mak meleng kok, mak meli ruba, meli A misalnya, meli B, meli C. Iya karena kok beri besar. Torkan ruba soki. Sing soki biasa nanti ledeti tak korupsian misalnya. Lah sing ngono iku diancam oleh Allah Taala walahum adzabun alim. Lah sing ngono iku, sing maksud sing ngono orang yang memilih karena dunianya. Karena isogok lah anda isogok. Jadi makanya kita itu tidak minta, sama.
kita itu minta apalagi, tidak minta pun itu masih masuk kategori murtasi, masuk kategori murtasi kita itu. Berarti orang yang telah disogok. Minta tidak minta, apalagi minta, tidak minta dikasih uang oleh calon dengan tujuan calon. Lah, kok bisa seperti calon itu diberi oleh calon itu dikatakan riswah. Diberi calon DPR, calon bupati, calon yang lain. Wong kita tidak minta dikasih. Wong itu kok bisa itu dikatakan riswah? Iya, tetap itu dikatakan riswah karena calon itu memberi uang kepada kita di waktu mencalon, di waktu mencalonkan diri. Waktu kita nyalon ada orang yang sabri. Ada calon Pak Tinggi antara ke Roma. Wah, pun sebeda menggaya, tang megedak. Ketemu orang tak toleh, maknya apa tak toleh kan? Jing calon nah, sekepin orang, tretan, kancah, ngeneng, waktu umpese dan lain sebagainya. Pelabuhan alasan sotakoh, pelabuhan alasan dong sebedang dah. Nah itu tetap dikatakan murtasi, dikatakan uang sogok seperti itu. Lah kecuali mungkin ada orang yang memang selama ini setiap Jumat misalnya sodakoh kepada orang sak desa misalnya, setiap Jumat walaupun hanya 10.000 yang tarik kepi orang sedesa. Lah kemudian mau nyalon misalnya dan itu tetap berjalan sebagaimana biasa. Lah itu tidak masalah. Lah mau ini ngasih uang, ngasih sembarang yang mau nyalon, tinggal nyalon lah. Maka itu tidak bisa lepas yang namanya dengan uang sogok atau barang sogok. Jadi kalau kita menerimanya berarti uang haram. Iya kengkun tak Arafah apoi. Nah kok seandainya Arafah apoi Semarang, kita tak kira ndak beri besi seperti itu. Lah dawune Kanjeng Nabi, uang sing memilih karena diberi harta atau karena hartanya, maka orang itu besok di akhirat diancam oleh Allah Ta'ala, la yukallimhumullah wa la yuzakihim wa lahum azabun alim. Jadi ayo betul-betul kita hindari. Artinya kita disogok untuk memilih salah satu calon, hukumi haram. Terus kemudian yang nomor 3, dari 3 golongan yang diancam oleh Allah sebagai orang yang akan disiksa adalah rajulun bai'a rajulan bisilatin. Orang yang semun adegeng ngocaan bendena nyebut bendena. Misalnya nyebut bendena itu kelaban cara apa? Misal ada orang beli HP 100.000 misal. Ada orang beli HP 100.000, kemudian ditawarkan apakah itu di Shopee, apakah di mana lah terserah. Pokoknya barang miliknya yang harga 100.000 ditawarkan ke apakah langsung, apakah melalui media. Lah kemudian ada orang tertarik dan menawar. Eta berengkok ya, apanya mana? Engkau seneng ke HP mbak? Dari masa umpaman benko beli 200.000 beli 200.000 tak cukup ke benden aja, tak cukup ke benden tang benden lebih 300 cuma kita ber 200 lah songgun habis itu regane 100.000 lambek sembelih 100.000 keng ngocak tak cukup ke benden ya 300.000 mak kita ber 200 ben lah sing ngono iku besok Allah diancam ancaman yang sangat berat, bahkan walahum adzabun alim. Lah mangkana kok seandainya kita itu barang kita ditawar, ya tak usah nyebut bendena bon, sing aman tak usah nyebut bendena. Ya apa? Misal ada orang katanya jual HP, beli kok HP ben 200.000, lah 300 lah, gitu saja. Cek ngojang tak cukup kebenden. Lah sing ngono iku sing walahum adzabun alim. 3 kelompok sing apa jenenge? Tak ele-tole pakun pangeran. Maksud tak tole kelaban rahmatnya.
Lah sehingga orang itu walahum azabun alim. Lah Pak, kita jual-jual, pokoknya tak usah nyebutan beda. Jadi warajulun bai'a rajulan bisil'atin ba'dal asri seandainya. Fa'ala fabillah. Laqad a'ta biha wa kadza wa kadza fasaddaqahu fa akhadhaha wa lam yu'tihi. Atau begini. Tak nyebut benda yang asumpah. Asumpah sebenarnya. Ya sebetulnya walaupun tidak sumpah ya sama sebetulnya. Wallahi dia tang anu kok tang habir kok sembelih 300. Apa boleh kan itu? Dia taruh satu sebut. Nyebut benda atau sampai asumpah. Gara-gara asumpah ini kemudian orang itu percaya. Nah, jadi saya pertama contoh saya pertama tak kelaban sumpah, yang nyebut benda. Saya nomor 2 tak nyebut benda yang asumpah. Jadi saya pertama kan gitu. Contoh saya pertama, wah, mata berduratos tak cukup tak cukup bendena. Ari yang kok bendena kok 300, mata berduratos. Nah, itu nyebut benda kelaban tak sumpah. Nah, terus kemudian saya contoh saya nomor 2 sumpah. Wallahi ya 300 benda misalnya. Lah akhirnya dia itu percaya karena sumpah. Lah sehingga bagi aku kalau engku ben sembelih gara-gara sumpah jek torok sumpah palsu. Lah sing ngono iku walahum adzabun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi awqatis sholatil maktubah wa ma yuzkaru ma'aha. Jadi berikutnya adalah fasal menerangkan tentang waktunya sholat, waktunya sholat. Bahwa dikatakan bahwa sholat yang wajib kita kerjakan itu sebanyak 5 waktu. Nah, kemudian Kanjeng Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat, kalau saya sholat lebih dari 5 waktu Kanjeng Nabi, ya tak oleh kecuali sholat sunnah. Nah, jadi walaupun kita itu bejeng, rajin, jakang, tak usah lebih dari 5 waktu. 5 waktu ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, kalau saking dari rajinnya kita mungkin di otang raja atau di kesesaan sehingga mari sholat zuhur boleh. Saking dari bejeng. Asar sholat boleh. Bukan ngodoi, tapi ada. Saking dari bejeng yang kok terus sholat 10 kali zuhur, tidak boleh. Lah kok itu yang dihitung tetap yang nomor 10. Misalnya sholat 10 kali zuhur, maka yang dihitung adalah sholat yang terakhir. Misalnya sholat yang terakhir itu tidak sah misalnya, maka semuanya tidak sah. Dari sholat yang pertama 2, 3, 4 sampai 10 itu tidak sah. Dan itu bid'ah. Kata-kata bid'ah itu tidak boleh kita kerjakan. Nah, kecuali niat ngodoi. Nah, kalau niat ngodoi tahun-tahun sekian sih waktu kecil saya mungkin sih belum keluarga, sholatnya jarang-jarang. Ada bolana yang mempunyai ada sholat salah satu orang sholatnya itu hanya 1 waktu dok. Apa maghrib dok? Mohon maghrib dia sholat, bahkan ke masjid berjamaah. Lainnya isya, subuh, zuhur, asar. Ya demam, hanya seakan-akan hanya mempunyai kewajiban satu waktu. Sedangkan kita itu sebagai mukallaf kewajibannya adalah 5. Bahkan sholat zuhur itu montak 5 rakaat, 3 rakaat. Sholat zuhur kan 4 rakaat. Entah ini mengerjakan munruah. Sholat zuhur 3 rakaat. Asar 3 rakaat. Isya 5 rakaat. Isya 5 rakaat. Ya seharusnya zuhur 4, asar 4, isya 4. Ternyata ditanya lagi, kelepai ngono lho. Buat makmuna sholat zuhur 3 rakaat. Iki kok kelepai ngara. Tapi kok nek keyakinan lempak kena. Bari ya. Sholat 3 rakaat. Sholat zuhur 3 rakaat. Mau isa nampu yang megaya 5. Sholat itu ya. Sholat dalam sehari semalam 5 waktu. Terus Kanjeng Nabi takon, kalau lebih dari 5 waktu itu Kanjeng Nabi, apakah boleh? Tidak boleh kecuali sholat sunnah.
Lah sedangkan itu bagi umatnya Nabi Muhammad. Lah untuk umat-umat Nabi yang lain itu kan tidak sama. Kalau umatnya Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi sampai Nabi Sulaiman, itu sholatnya hanya subuh saja. Jadi Nabi Adam dulu di umat-umatnya itu kalau sholat hanya subuh saja. Jadi keistimewaannya kanjeng Nabi itu dikasih keistimewaan lima waktu. Kalau Nabi Adam subuh saja. Nabi Yunus bin Matta yang pernah ditelan ikan. Itu sholatnya hanya isya saja. Ya tidak ada subuh, tidak ada maghrib, tidak ada zuhur, tidak ada isya. Tidak ada apa subuh ya. Sholatnya Nabi Yunus dan umatnya disyariatkan hanya sholat isya saja. Berarti yang 4 waktu tidak ada. Oh mungkin orang yang hanya sholat maghrib tok itu, sing lainnya tidak sholat, ya mungkin ikut Nabi Adam. Tidak boleh. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus ikut syariatnya Nabi Muhammad. Tidak boleh kemudian ikut syariatnya Nabi Adam, syariatnya Nabi-Nabi yang lain tidak boleh. Kalau sholat duhur, kalau Nabi Dawud dan umatnya atau Nabi Dawud hanya disyariatkan hanya sholat duhur saja, yang lain tidak ada. Jadi Nabi Dawud itu dan umatnya tidak pernah sholat subuh, sholat isya, ya karena tidak ada, tidak disyariatkan. Terus kalau Nabi Sulaiman asar saja. Jadi dikala asar lah matahari mulai doyong ke barat, maka disitulah Nabi Sulaiman mempunyai kewajiban sholat asar. Nabi Sulaiman dan umatnya, karena sholat asar itu disyariatkan kepada Nabi Sulaiman. Terus kalau sholat maghrib itu hanya disyariatkan kepada Nabi Yakub kan itu. Jadi Nabi Yakub dan umatnya tidak mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain, karena yang disyariatkan itu hanya sholat maghrib saja. Lah untuk kita ojo niru Nabi Yakub. Mbok andre kok 10 tahun kok ya. Sarong kok anyar do. Oh iya, nyaman kok ngormat orang. Ternyata setelah teliti, sarung tak pernah yang kui sholat, yang kui waktu berkonjengan. Iya bener terak kan. Saya mau terong sarung tak sepuh. Ada yang hanya sholat maghrib saja. Selain tak beda, boleh sepuh, alasnya kebagus. Duhur asar alas alakoh. Seisya alas mencos. Itu sebenarnya lah. Alas sebenarnya sehingga rukun sholat sebut. Jadi bagi mereka yang sholat subuh saja, berarti dia itu mempunyai kewajiban hanya satu waktu. Sedangkan kewajibannya umatnya Nabi Muhammad dalam sehari semalam 5 waktu. Setelah kanjeng Nabi itu mendapatkan kewajiban berupa sholat 50 waktu. Hanya saja di waktu kanjeng Nabi turun ketemu dengan nabi-nabi yang lain sebagaimana ditardir, kemudian disusul oleh Nabi Musa, Muhammad, ya Nabi Allah Al-Mustafa. Oleh apa ban? Ngadep ke pengiran. Oleh sholat berempat sekat waktu. Tak kuat dan mantan ini. Sekat iki. Coba minta keringanan. Nabi Muhammad itu sempat atolnya ke Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sempat atolnya ke Nabi Ibrahim untuk meminta pendapatnya Nabi Ibrahim. Hanya saja Nabi Ibrahim itu tidak menjawab. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian dikenal dengan Khalilullah. Khalilullah itu ya kekasihnya Allah. Maksudnya berita ke temor tak kiletolean. Wah, Pak haram loh kan? Ya haram pun. Tak mencari celah dari masih halal lah. Tak cari celah. Ya apa yang haram itu sekiranya menjadi halal. Sehingga karena Nabi Ibrahim tidak seperti itu, sehingga digelari Khalilullah. Sedangkan kalau Nabi Musa beda dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Musa itu
Kalau ada sesuatu itu harus ada dalilnya. Oh, Arab mak siang misalnya. Oh, mun siang itu karena berdarah misalnya. Oh, Arab mak kocak malam. Oh, karena pada bulan. Harus ada alasannya seperti itu kalau Nabi Musa. Sehingga hanya Nabi Musa yang berani untuk pendapat ke Gusti Nabi perihal sholat ini. Lah berarti kalau misal sholat itu jadi 50 waktu berarti 100 rakaat. Setiap hari kita mempunyai kewajiban melakukan sholat 100 rakaat. Karena duhur 10 salam, terus asar 10 salam, maghrib 10 salam, per salam itu 2 rakaat. Berarti 2 rakaat 10 kali menjadi 100 rakaat. Itu andaikan jadi wong duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat itu sulitnya luar biasa. Apalagi sampai dilakukan seperti tarawih. Tarawih menurut kita itu. Duhur tarawih gitu. Karena 10 salam. Setiap sholat kita lakukan 10 salam. Itu asalnya. Kewajiban yang diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad. Andaikan itu jadi, ya berarti kita itu selangkong dia ke Nabi Musa. Makanya ana tawassul la bihati ya hadrati jami ikhwani minal anbiya wal mursalin, kan di antara itu selangkong dengan Nabi Musa. Andaikan itu tolos, aduh. Pas salat tarawih dalam sehari semalam selama 5 kali, kan itu. Salat tarawih baik hari aku ndak ada ndak sekol. Kemarin itu ada lah. Modal nanti tahu. Kereta dia sekali kan imam dan makmum. Ada kan itu jadi apa? Duhur itu 10 salam berarti 20 rakaat. Asar 10 salam berarti 20 rakaat. Sampai 5 waktu berarti jumlahnya semua 100 rakaat atau 50 salam. Jadi yang dimaksud Kanjeng Nabi asalnya mendapatkan kewajiban sholat sebanyak 50 waktu, itu maksudnya seperti itu. 50 waktu itu maksudnya duhur 10 waktu, nah berarti 10 salam, terus maghrib 10 salam, sedangkan yang dianggap waktu itu berarti salamnya ini, yang dimaksud waktu berarti salamnya, karena setiap waktu duhur itu 10 salam, kali 5 jumlahnya 50, sedangkan per salam itu 2 rakaat, berarti 2 rakaat 50 waktu menjadi 100. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan yang wajib kita kerjakan untuk masalah waktunya duhur itu kapan, ya mengikuti jam saja itu insya Allah mudah. Hanya saja yang perlu dibaca adalah fal wajibu bidukhulil waqti ahad amrayni immal fi'lu wa immal azmu 'ala fi'li fil waqti. Jadi dikala sudah waktu sholat itu sudah datang, maka kewajiban kita itu 2. Satu, kalau tidak mau melakukan langsung atau sholat fi awalil waktu, maka harus kita azam. Jadi kewajibannya, ya saya ulang, dikala sudah masuk waktunya sholat, nomor 1 sholat. Kalau tidak mau sholat di waktu telah selesai adzan, maka harus azam, harus niat akan melakukan sholat jam sekian gitu. Jadi misalnya sudah duhur, Allahu Akbar sampai akhir. Dan kemudian ada tamu misalnya, atau ada pekerjaan, atau apalah, ada waktu-waktu yang tidak bisa kita langsung melakukan sholat waktu itu, maka harus azam, maka harus niat saya mau sholat jam 1 misalnya, atau saya mau sholat duhur jam 2, harus itu, wajib hukumnya itu. Hukumnya wajib, apabila ditinggal maka hukumnya berdosa. Walaupun sholat kita. Misalnya kita tidak azam jam 1 atau jam 2 kita sholat duhur, tidak azam, dosa itu kita. Karena itu kewajiban.
Aslinya kewajiban kita sholat itu ya memang di awal waktu. Kewajiban kita melakukan sholat di awal waktu. Hanya kemudian ono bahasa waktu ikhtiar, ono waktu jawas. Nah, sehingga waktu ikhtiar, waktu jawas itu memerlukan azam. Jadi dikala zuhur maka wajib kita hukumnya azam atau niat. Saya mau sholat jam sekian. Lah hubungannya kenapa kemudian kok wajib niat? Kok wajib azam? Lah andaikan ada orang niat saya mau sholat jam 2 misalnya, ternyata jam 1 mati. Lah maka orang itu tidak mempunyai hutang sholat karena telah azam niat jam 2 itu. Itu yang dianggap oleh Allah Ta'ala. Jadi maka hukumnya wajib kita itu azam. Ya. Jadi diperhatikan. Jadi dikala sudah datang waktunya sholat, maka kewajiban kita 2 perkara. Kalau tidak langsung sholat, maka harus azam. Kalau tidak azam walaupun sholat tetap didosakan oleh Allah Ta'ala. Terus kemudian andaikan azamnya itu jam 2, ternyata jam 1 mati, maka kita tidak mempunyai hutang sholat. Tapi dikala tidak ada azam, terus kita mati sebelum jam yang telah ditentukan itu, lah maka tetap kita terhitung punya hutang sholat. Nah makanya diperhatikan. Jadi fal wajibu bidukhulil waqti ahadu fal wajibu iku ahadu amrayni imal fi'lu wa imal azmu. Jadi apabila telah datang waktunya sholat, kita mempunyai 2 kewajiban. Kalau tidak sholat langsung, maka kita harus niat mau sholat jam berapa. Kayak andaikan ada orang tidak niat, walaupun sholat tetap didosakan. Kalau tidak sholat, ya dosanya 2 kali. Nomor 1 karena tidak azam, nomor 2 karena tidak sholat. Terus apabila ada azam, misal jam 2 yang mau sholat ternyata jam 1 mati, maka untuk sekarang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka